يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah, pertama-tama alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, hidayah serta karunia Allah pada subuh hari ini. Alhamdulillah, setelah kita memulai tidur sampai bangun kembali, tentunya ini nikmat yang terbesar yang telah Allah karuniakan pada hari ini. Semoga segala ibadah yang kita tunaikan dan kerjakan mendapatkan rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada subuh hari ini kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kembali dapat menunaikan kewajiban kita, sholat subuh berjamaah. Yang kita mampu kerjakan dan tunaikan ini salah satu kebahagiaan yang senantiasa kita nikmati, dan kenikmatan itu Allah curahkan kepada kita. Maka tidak semua orang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi ini menjadi kewajiban. Maka dari itu alhamdulillah, pandailah kita bersyukur kepada Allah, masih diberi sehat, masih diberikan sehat, diberikan umur yang cukup oleh Allah. Mudah-mudahan segala sesuatu yang kita tunaikan dan kerjakan tidak lain adalah jalan kita untuk mendapatkan dan menggapai ridha dan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tajawwadu fa in khairu zadi taqwa. Jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kewajiban kita selaku hamba Allah, selaku orang yang beriman, selaku orang muslim, adalah kewajiban yang telah Allah berikan kepada kita menuntut ilmu. Utlubul ilmi faridatu ala kulli muslim. Kewajiban kita dimanapun berada, maka teruslah kita belajar dan belajar. Kenapa? Karena perlunya kita berilmu di dalam kita melaksanakan ibadah kita. Perlunya kita berilmu agar kiranya kita bisa memilah sesuatu hal yang baik dan yang buruk. Perlunya kita berilmu agar kiranya ibadah yang kita tunaikan itu benar-benar kita rasakan, benar-benar kita menjalankan dengan sesuai sunnahnya yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita harus berilmu? Karena itu perintah Allah melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu kemuliaan daripada seseorang yang senantiasa menuntut ilmu, hidup akan berkah. Hidup akan menjadi berkah dari berbagai macam aspek kehidupan dan keadaan. Langkah demi langkah orang yang menuntut ilmu, semuanya diberkahi oleh Allah. Kehidupannya, orang yang senantiasa menuntut ilmu, kehidupan yang membawa kebaikan dan kehidupan yang membawa dampak positif terhadap diri dan keluarganya. Oleh karenanya itu, ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah, teruslah kita belajar dan teruslah kita menuntut ilmu, karena semuanya itu mendatangkan kemuliaan dan keberkahan dari Allah. Bahkan kita sudah memahami
tentang salah satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di salah satu ketiganya itu berbunyi, ilmi yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Disebutkan itu oleh Rasulullah, idza mata ibnu Adam in qata amalu illa min sanatin sadaqatun zariyah, ilmu yuntafa'u bih wa waladin shalih yad'u lahu. Ilmu yang bermanfaat. Nah, ilmu yang bermanfaat ini yang terus menerus kita kaji bersama. Dimanapun ada majelis ilmu, selama itu yang mengajarkan Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang menguatkan iman kita, yang menambah semangat kita untuk beribadah kepada Allah, ayo kita duduk bersama. Kenapa? Dimanapun bertebarannya rahmat Allah, salah satu majelis ilmu itu dinamakan taman-taman surganya yang ada di dunia. Di kesempatan kita ini, alhamdulillah jamaah yang dimuliakan oleh Allah, masih diberikan oleh Allah nikmat yang begitu tidak terhingga. Maka kewajiban kita teruslah belajar dan belajar. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari aspek kehidupan kita, ilmu itu sangat bermanfaat. Bagaimana kita bisa mendapatkan kekhusyuan dan kenikmatan pada saat kita menunaikan ibadah kita, khususnya sholat 5 waktu lah. Kalau kita tidak belajar ilmunya kepada para alim, kepada para ulama, kepada para ustadz-ustadz yang ada di sekitar kita. Kalau mazhab Imam Syafi'i menyebutkan rukun sholat itu ada 13. Mazhab imam kita yang lain ada yang mengatakan 15, ada yang mengatakan 17. Tidak masalah. Tetapi bagaimana kita mengkaji rukun-rukun tersebut itu dengan baik? Bertanyalah kepada para ulama kita. Bertanyalah kepada para alim kita. Bertanyalah kepada ustadz-ustadz yang berada di samping dan kiri kanan atau lingkungan rumah kita. Kenapa? Karena itu penting, Pak. Bagaimana kita mengkaji dan belajar tentang berwudu itu dengan benar, dengan sesuai sunnahnya Rasulullah. Kalau kita tidak belajar, kalau kita tidak menuntut ilmu, bagaimana kita mau mengetahui isi-isi daripada pelajaran-pelajaran agama itu yang ada pada diri kita. Bahkan setiap hari pekerjaan seperti berwudu, seperti sholat 5 waktu, itu perlu ilmu. Perlu ilmu pengetahuan. Bagaimana kita berwudu dengan benar sesuai sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terkadang kita bisa lupa. Pada saat kita berwudu, bagaimana kita membasuh muka kita itu dengan benar. Mungkin kita sudah benar, tetapi anak kita di rumah mereka berwudu, bagaimana? Ini kewajiban kita selaku orang tua. Seperti jamaah atau bapak ibu melihat anaknya pada saat berwudu di rumah, hanya asal-asalan. Kewajiban kita, Pak, itu menegurnya. Kewajiban kita untuk meluruskan. Kewajiban kita untuk memberitahu. Ini ilmu. Kenapa? Karena kita sudah mengaji dengan para ustadz, dengan para imam masjid yang ada di sekitar kita. Misalnya anak kita asal-asalan berwudu, hanya mengusap mukanya, tidak menyempurnakan usapan daripada lingkaran daripada mukanya, kita kewajiban untuk menegur itu, mengingatkan kepada anak kita. Ini ilmu, Pak. Ilmu itu sangat bermanfaat. Kalau kita membiarkan, kita termasuk orang-orang yang lalai dalam mengingatkan suatu kebaikan di dalam kehidupan kita. Ya. Itu kewajiban kita. Sepakat para ulama mazhab 4, Maliki, Syafi'i, Hanafi dan Hambali, kalau orang berwudu itu harus melingkari daripada mukanya dan dagu, bawah dagunya ini semuanya rata kena air. Maka disunnahkan kalau kita berwudu itu membasuh muka kita, mencuci muka atau membasuh itu 3 kali. Dikhawatirkan oleh para ulama pada saat kita membasuh muka kita, mungkin basuhan yang pertama itu
belum sempurna air menyentuh daripada muka kita. Atau kita punya istri yang hanya asal-asalan berwudu, nah itu kewajiban kita, Pak. Kewajiban kita untuk mengingatkan supaya apa? Mereka berwudu itu dengan sebaik-baiknya, dengan sebenar-benarnya. Karena apabila wudunya benar, maka beriringan juga dengan dampak daripada ibadah sholat yang dikerjakan. Bagaimana kita bisa melihat anak kita atau keluarga kita di rumah yang terkadang bisa saja kita lalai dan kita tidak mengingatkan mereka. Kalau mereka lagi berwudu hanya membasuh tangan, tidak sampai ke siku. Kewajiban agamanya, kewajiban yang telah Allah atur di dalam hukum-hukumnya. Kalau kita berwudu kita sudah paham. Kalau kita yang sering ke masjid, kalau yang kita sering berjamaah pasti paham bahwa pada saat berwudu itu membasuh tangan kanan dan kiri sampai daripada siku. Tapi kebanyakan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, mohon maaf biasanya ibu-ibu ini mohon maaf berwudu ingin pintas karena bajunya malas menarik, hanya sampai sini Pak, biasanya kan ada itu. Akhirnya dia berwudu hanya tangannya ini saja dicuci. Kasihan kan? Artinya secara hukum fikihnya wudunya tidak sah. Bagaimana dengan sholatnya? Kasihan kan? Nah ini seandainya kita melihat hal yang demikian dalam rumah tangga kita terhadap anak dan istri kita, wajib kita Pak mengingatkannya. Wajib kita. Bila kita tidak mengingatkan, kita berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat kekeliruan, kesalahan terhadap anak dan istri kita pada saat mereka berwudu, padahal kita sudah ada ilmunya, belajar kepada para imam masjid, kepada para ulama, pada ustadz yang berada di sekitar kita berdosa kepada Allah. Kewajiban kita itu. Maka ingatkan sedini mungkin dari kecil anak kita, keluarga kita. Pada saat mereka menunaikan kewajibannya, kita berkewajiban untuk mengontrolnya dan untuk memberikan ilmu pengetahuan. Maka inilah pentingnya ilmu. Pentingnya ilmu, Pak. Terus kita belajar. Ya, terus kita belajar. Banyak itu anak-anak kita yang SD, yang SMP, bahkan yang SMA. Yang pada saat mereka ingin berwudu, yang sering terjadi itu kesalahan mencuci kaki, Pak. Itu banyak terjadi. Bahkan mungkin anak-anak kita yang masih dalam taraf datang ke masjid juga sering. Karena mereka tidak belajar, karena memang masih anak-anak, tetapi kita orang tua yang melihatnya wajib mengingatkannya, Pak. Walaupun itu bukan anak kita, tetapi jamaah kita di masjid, kita melihat, ingatkan. Contoh, mohon maaf Pak Ketua. Kalau mereka anak-anak kita berwudu, Pak, terkadang hanya menyorong kaki kanan dan kiri. Sering kita lihat. Ya kan Pak? Mohon maaf. 1, 2, 3. Ya begitu kan Pak? Sini. Ini SMA, SMP itu sering. Karena saya sering ada kajian di SMP, di SMA. 1, 2, 3. Selesai. Bagaimana dengan wudu mereka? Tidak sah, Pak. Kenapa? Karena yang kewajiban pada saat kita berwudu, sepakat para ulama mazhab adalah meratakan air di atas mata kaki sampai dari sela-selanya. Bahkan di bawah telapak kaki itu semua harus basah dengan air. Kenapa? Makanya kalau kita saat berwudu, sunnahnya sangat baik, gunakan tangan kita untuk menggosok kaki kita. Itu Pak. Kenapa harus kena air? Di sela-sela jari kita, di sela-sela jari kaki-kaki kita sampai di atas mata kaki, itu semuanya kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam harus terkena dengan air basuhan pada saat kita berwudu. Nah ini PR kita bersama.
selaku orang tua di dalam kehidupannya sehari-hari, selaku tokoh masyarakat kita yang berada di lingkungan kita, bila ada anak-anak di hal yang demikian berwudu, kita ingatin Pak, tetapi mengingatkannya dengan sesuai dengan firman Allah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah, dengan hikmah, memberikan pengetahuan. Wahai anakku sayang, wahai anakku, pada saat kita berwudu, maka berwudulah yang benar. Contohkan sekalian Pak. Contohkan, saya sering itu menyontohkan kepada anak-anak pada saat mereka berwudu di sekolah misalnya. Saya contohkan nih, anakku sekalian, ini berwudu yang baik sesuai dengan sunnah Nabi. Apabila kita berwudu salah, maka beriringan dengan dampak sholat ibadah kita yang kita kerjakan, maka tidak sah juga sholat. Wudunya sudah tidak benar. Ini yang perlu kita perhatikan Pak. Kita ingatkan. Kenapa? Kita mengingatkan suatu kebaikan, kita menebar ilmu yang bermanfaat. Inilah yang dinamakan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu bisa kita kerjakan, bisa kita laksanakan di berbagai macam tempat. Tidak seperti misalnya seperti ini kita membaca kitab, enggak. Ilmu yang bermanfaat itu bertebaran di dalam lingkungan kehidupan kita. Contoh seperti tadi Pak, hanya mengingatkan keluarga kita pada saat mereka mengamalkan dan melaksanakan ibadahnya, ada sesuatu hal yang mungkin tidak sempurna, kita perbaiki dan kita sempurnakan. Dan itu kewajiban kita. Nah, bagaimana lagi ilmu yang bermanfaat yang mampu kita terapkan dalam kehidupan kita? Salah satunya adalah bagaimana kita mengingatkan keluarga kita pada saat mereka bersuci dari hadas besar dan kecil. Itu perlu sekali Pak. Sudah sering saya sampaikan, pada saat kita melihat anak kita yang kencing berdiri, dan mungkin mereka, ini banyak anak-anak kita yang pada saat mereka selesai buang air besar, air kecil, mereka tidak mencucinya. Banyak kan Pak? Mohon maaf sekali, itu anak-anak SMP juga, SMP SMA masih banyak Pak. Selesai mereka mohon maaf, sudah buang air kecilnya sembarangan, tidak di tempat yang semestinya, tidak cuci lagi. Sholat mereka. Banyak seperti itu Pak. Nah, ini kewajiban kita, kewajiban kami, kewajiban kita semuanya untuk mengingatkan anak-anak kita. Kenapa? Satu hal yang bermanfaat yang kita sampaikan, maka itu akan menjadi amal jariah yang bermanfaat atau ilmu yang bermanfaat, apa yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ilmu yang bermanfaat. Itu banyak masih Pak. Ya. Padahal secara hukum fikihnya, apabila anak-anak itu sudah balik, rata-rata SMP itu udah balik Pak. Ya, rata-rata sudah berumur kurang lebih sekitar dari 10 tahun, 11 tahun, itu 12 tahun tuh rata-rata sudah balik. 13 tahun, bahkan mereka yang sudah masuk SMA itu udah rata-rata balik. Nah, ini kewajiban kita selaku orang tua. Ingatkan anak kita Pak. Kalau mau buang air kecil, kalau tidak kondisi dalam darurat, maka jongkoklah dengan baik. Ingatin itu. Itu kewajiban kita Pak. Jangan sampai kita lalai. Kecuali kalau memang darurat, itu apa boleh buat. Ini kalau di rumah, kalau kita melihat anak kita yang pada saat mereka buang air kecil, mereka berdiri, kewajiban kita Pak mengingatkan. Tidak boleh, kecuali kalau dalam kondisi darurat. Nah, sunnahnya Rasulullah bagaimana? Jongkok. Nah, itu ajaran ilmu yang bermanfaat. Itu kewajiban kita. Kalau kita membiarkan, nanti kita dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu sunnah yang baik. Jongkok, ingatkan kepada anak kita. Setelah itu apa? Mencucinya bersih-bersih. Itu kewajiban kita Pak. Apabila anak kita mengamalkan, nah ini yang dinamakan ilmu yang bermanfaat. Insya Allah berkah kehidupan kita dari kita terus mengkaji dan belajar dan terus belajar. Maka jangan sampai kita bosan untuk belajar ilmu agama. Kenapa?
Ilmu itulah nantinya yang akan mendatangkan kemaslahatan dan kebaikan dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka teruslah setua-tuanya kita jangan sampai berhenti untuk menuntut ilmu, Pak. Aku sudah tua, sudah umur 60 nih misalnya. Udahlah cukup yang ada-ada, jangan, Pak. Teruslah belajar sampai daripada apa? Akhir masa kehidupan kita. Sudah tidak mampu apa-apa lagi. Tetap juga kita diperintahkan untuk menuntut ilmu. Di mana menuntut ilmunya? Bagaimana kita mampu sekarang saat ini canggih, Pak. Kita buka ceramah di YouTube saja, ustadz yang kita inginkan ada. Ya. Siapapun itu ada. Tinggal kita mendengarkan. Boleh kalau kita dalam kondisi, misal ada sakit, stroke dan tidak bisa kemana-mana, teruslah nuntut ilmu. Ada berkah dan manfaatnya. Ini yang senantiasa yang diberikan oleh Allah untuk kemudahannya. Mudah kita. Maka teruslah kita belajar. Ilmu agama kita itu luas. Bagaimana kita bisa belajar supaya kita bertambah wawasan dan pengetahuan kita. Supaya kita tidak gampang menyalahkan orang lain. Kan kita terus belajar, Pak. Maka para ulama kita mengajarkan, mungkin ada perbedaan masalah amaliyah di lingkungan kita. Itu biasa. Karena kita berilmu, kita tidak gampang untuk menyalahkan orang lain terhadap apa yang menjadi perbedaan dalam urusan amaliyah kita. Karena kita dewasa, kita berilmu. Ya. Itu yang sangat kita rasakan bila kita mempunyai pengetahuan yang cukup, ilmu yang cukup, insya Allah kita akan tenang hidup. Kita akan bahagia hidup dan kita tidak gampang menyalahkan orang lain. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan daripada orang-orang yang belajar dan menuntut ilmu itu salah satunya adalah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam perjalanannya menuju surga. Wah, itu luar biasa, Pak. Orang yang suka menuntut ilmu itu, orang yang suka menuntut ilmu adalah orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk jalannya ke surga. Wah, luar biasa kan? Orang yang melangkahkan kakinya yang menuju majelis ilmu, yang senantiasa ia mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menghitung langkah demi langkahnya itu dengan kebaikan. Nah, jadi tidak gampang orang ilmu itu, ya Allah, luar biasa. Langkah demi langkahnya itu sudah dihitung oleh Allah dengan kebaikannya. Bahkan salah satu paman Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya, Sayyidina Abbas bertanya, "Ya Rasul, bagaimana keadaan dan kondisi seseorang yang senantiasa ia belajar ilmu agama?" Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam, itulah orang yang sangat beruntung di dalam kehidupan. Beruntung kita, Pak. Alhamdulillah. Ya. Kajian-kajian dimanapun, apabila kita mampu datangi. Yang apa? Kajian itu yang menambah ketaatan dan ketakwaan kita kepada Allah. Ini kuncinya. Kalau kajian-kajian ilmu agama itu yang menambah semangat kita untuk beribadah kepada Allah, datangi. Belajar. Kalau kajian ilmu agama itu yang menambah ketaatan dan ketakwaan kita kepada Allah, datangi dan belajar. Ya. Karena itu dampaknya sangat baik dalam kehidupan kita. Berkahnya itu luar biasa. Yang itu langkah demi langkah tadi disebutkan oleh Rasulullah SAW, keberkahan yang akan kita rasakan dan akan kita dapatkan. Kalau masalah menuntut ilmu ini, Pak, ya Allah, luar biasa. Berbagai macam ratusan hadis yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad tentang kemuliaan dan kemuliaan daripada kita duduk di majelis ilmu. Karena kenapa? Berbagai macam kondisi dan keadaan kehidupan kita itu setiap harinya pasti akan berubah-ubah.
Iman kita itu juga begitu. Hari ini naik, besok bisa turun. Ya Pak, kan begitu. Dan itu sudah disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-imanu yajid wa yanqus. Naik turun. Maka kita senantiasa berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan iman kita itu terus dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai turun. Kita berdoa. Al-imanu yajid wa yanqus. Naik turun iman kita itu. Nah, agar kiranya iman engkau terus menerus, kata Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali menyebutkan, datangi majelis-majelis ilmu apabila ada waktu dan kesempatan yang telah Allah berikan. Salat subuh berjamaah, ada kajian, bertahanlah sejenak Pak. Karena waktu-waktu inilah nantinya yang akan menjadi saksi di hadapan Allah. Kita menyempatkan diri kita untuk duduk di majelis ilmu. Kalau kita selesai subuh, pulang ke rumah, paling menunggu waktu syuruk, paling kita buka handphone sambil membaca Al-Quran. Boleh, bagus. Atau di rumah kita pulang baca Al-Quran, boleh. Tapi ada majelis ilmu, itu sangat bagus dan sangat baik. Ya. Waktu yang sesaat ini Pak, waktu yang pendek inilah nantinya yang akan menjadi saksi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya itu, hal-hal yang baik yang mampu kita kerjakan semasa hidup kita itu tidak lain adalah menjadi bekal yang utama pada saat kita nanti akan meninggalkan dunia ini. Maka kita yakin tidak ada yang abadi di dunia ini. Usia dari 40, 50, 60, bahkan ada yang 70, bahkan ada yang 80 tahun. Alhamdulillah umurnya dipanjangkan oleh Allah. Sadarkah kita dari hal yang ada pada kehidupan kita itu, yang dulu Pak, saya tidak pakai kacamata kalau membaca hal yang kecil. Tapi sekarang harus pakai kacamata. Usia sudah 46 tahun. Artinya apa? Sudah satu nikmat yang dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap hidup kita. Pandangan, ya. Sudah mulai Pak. Kacamata. Banyak lagi telinga. Ya. Kalau dulu kita, ya Pak Imam ya, kita nampak mendengar kalau anak kita manggil Abi, nampak. Kalau sekarang mulai berubah Pak. Usia 40, 50, 60, bahkan kalau sudah 70 tahun. Kadang-kadang pendengaran kita sudah berkurang, bahkan tidak mendengar. Yang kemarin nyaman kita melangkahkan kaki kita menuju masjid, majelis ilmu, tidak ada rasa sakit. Asam urat belum ada. Jangan sampai nanti kalau kita sudah sakit baru kita menyesal. Baru ingin sholat berjamaah, baru ingin datang ke majelis ilmu. Ya Allah, sakitnya lutut, kram, asam urat, naik semuanya. Akhirnya tidak bisa apa-apa kita. Nah, jangan sampai hal yang demikian Pak, rugi kita. Wal 'asri, demi masa, innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam keadaan merugi. Bagaimana apa yang dimaksudkan oleh para ulama manusia yang rugi? Itu diberi sehat. Tidak menyempatkan waktu dan saatnya untuk beribadah kepada Allah, untuk sholat berjamaah, untuk mendatangi majelis ilmu. Sudah kondisi sakit, baru kita sadar. Nah, hal yang demikian itu pasti akan terjadi Pak. Sedikit demi sedikit kesehatan kita sudah mulai berkurang. Yang kemarin tekanan normal, sekarang tekanan bisa naik. Itu tanda-tanda Pak. Kalau kita belajar ilmu yang baik, ilmu agama yang baik, ilmu pengetahuan yang bermanfaat, seandainya kita tidak mampu melangkahkan kaki kita ke masjid, masih ada cara di rumah. Bisa kita duduk, bisa kita menunaikan sholat 5 waktu di rumah. Kalau kita tidak mampu berdiri, kita boleh duduk. Kalau kita ngerti ilmunya, maka belajarlah kepada para alim, para ulama, kepada imam masjid. Kita bertanya, pinggang saya tidak bisa berdiri dengan lurus. Apakah saya boleh pada saat menunaikan sholat 5 waktu itu duduk? Boleh Pak. Tata caranya bagaimana? Nah, belajar.
Seandainya saya tidak mampu juga duduk di atas kursi, apakah boleh saya duduk di lantai pada saat saya menunaikan ibadah sholat? Boleh, Pak. Belajar tata caranya kepada imam kita, imam masjid kita, kepada para guru-guru, para ustadz yang ada di sekitar kita. Kalau sudah tidak mampu duduk lagi, bagaimana caranya kita berbaring pada saat kita menunaikan ibadah sholat? Caranya, bertanyalah kepada ahlinya, kepada para ulama yang mengerti tentang tata cara tersebut. Inilah yang dinamakan ilmu yang bermanfaat. Kalau kita tidak tahu kajiannya, kalau kita tidak tahu ilmunya, bagaimana? Nah, karena kewajiban kita untuk belajar dan terus menuntut ilmu agama. Karena ini sangat bermanfaat, yang itu nantinya akan membawa kita kepada jalannya Allah, yang jalan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Umur semakin bertambah, semakin lemah hidup kita. Maka sempatkanlah waktu-waktu yang terbaik yang telah Allah karuniakan itu untuk sholat berjamaah, untuk datang ke majelis ilmu, karena itulah nantinya yang akan menyertai kita untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bulan Rajab pada saat ini kita berada di hari yang ke-20 ya kalau tidak salah. Masuk nantinya bulan Sya'ban. Nanti setelah bulan Sya'ban, mudah-mudahan Allah mempertemukan kita di bulan suci Ramadan. Itu harapan kita semuanya. Sya'ban, bulan Rajab, ini persiapan kita memperbanyak istighfar kita kepada Allah. Permohonan ampun kita kepada Allah. Nanti masuk di bulan Sya'ban, persiapan kita untuk mempersiapkan diri kita lahir dan batin untuk menyongsong menghadapi datangnya bulan yang mulia, yaitu bulan suci Ramadan. Perbanyak berpuasa sunnah di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, untuk mendatangi bulan yang mulia. Sudah latihan sedikit demi sedikit. Perbanyak sholat-sholat sunnah yang mampu kita tunaikan dan kerjakan untuk menyongsong dan menghadapi datangnya bulan yang mulia. Kenapa? Karena orang bila sudah siap lahir dan batin di dalam menunggu bulan yang mulia itu, maka hati kita bahagia. Disitulah letak kenikmatan dan kelezatan iman yang telah Allah titipkan terhadap diri dan keluarga kita. Mudah-mudahan dengan bulan Rajab, bulan Sya'ban, sampai nantinya bulan suci Ramadan, kita senantiasa diberikan sehat walafiat oleh Allah. Semangat untuk beribadah terus menggelora di dalam hati kita, karena semuanya itu nantinya akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Al-Fakir mohon maaf yang sedalam-dalamnya apabila ada kata dan kalimat dan penyampaian yang tidak berkenan. Itulah kelemahan dan kemampuan Al-Fakir. Apabila ada benarnya, mudah-mudahan sama-sama kita mendapatkan rahmat dan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurang lebihnya Al-Fakir mohon maaf. Ini saja kajian yang dapat Al-Fakir sampaikan. Mudah-mudahan sekali lagi kita bersama-sama mendapatkan rahmat dan segala khilaf dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.